aja udah. Kari berat Kari banget buat sih, makan Elis bisa juga. tapi berat Om ini. Oh Renus, oke. Renes. Tebel-tebel semua ya. Sisi gold lane. Yap. Oke. Bedanya satu punya kaki, satu nggak punya kaki. Elis punya kaki, regen. Uranus nggak punya kaki, tapi bisa Di regen. game kali ini nggak sesignifikan Uranus itu deh. bukan nggak Soalnya punya. fighter kiri kanan. Setuju? Karena memang dua fighter ini akan sangat strong sekali ya untuk menahan damage dari Granger juga. Cuma tergantung Ya, sih. menginjak mid game. Kecuali, ya masih ada sih, selalu ada kata Semua kecuali. tergantung Kalau dulu Sky sih. Pierce first Iya. item, dapat stack baru. Atau enggak minimal dia dapetin owning di team fight. Ohemnya main team fight dapetin dari awal udah banyak ya nggak mungkin tahan keramnya. Keram beneran sudah. Keren. Oke, tapi dari Emblem. Ada festival. Oh, fighter Emblem, Ohep. Fighter emblem semua lama-lama nih ya. Ohep. Harusnya damage-nya jadi lumayan kecil. Nah ini berarti kita sebagai, mungkin ya sebagai jungle udah gak bisa nyalain MM kita kalau udah maju kayak, wah kok banyak kayak fighter? Ya. Kan emblemnya memang fighter sekarang. Tapi kan emang Emblem Gini, fighter Om, gitu. di emblem factor itu supaya dia lebih aman gitu. Betul. Bukan berarti harus offside. Tapi damage-nya ntar akan kurang tau. Lebih kurang gitu. Tapi minimal sustain aja dulu, survive aja dulu dia Kalau di sini. kayak Cloud oke, tapi ya bisa sih bukan nggak bisa ya. Cuman kurang aja. Benar. Tapi Kurang kok- aja. Biasa kalau- orang dia kali ini pakai BOD akhirnya itemnya. Kalau kartu shock di sini kalah sih agak cukup shock ya. Menarik juga loh. Ada sekis kan? Itu dia makanya. Power ini. Iya, sama-sama power. Yang mungkin kalau di MPL ID udah lama banget gak ngeliat antara Hayabusa sama Lancelot atau Hayabusa Link gitu kan. Iya. Match up-nya bakal lebih sering di ban lebih tepatnya. Iya betul sekali. Wait, Quad Shadow kena memang dan di Shadow Kill. Masih ada Shadow Kill. Hey. Tapi sayang sekali JP terlalu peka. Berhasil mendapatkan Revitalize di depan sana. Kaltusong mencoba untuk berdansa. Tapi sayangnya Yulz masih terlalu keras untuk bisa diganggu. Dan Sunford melakukan distraction di depan sana dengan berada di level 4. Akhirnya Queen of Throne bisa kapanpun dia buka. Gila, nggak selesai-selesai lah stealnya masif ya. Ruin. Rafter, oh my god, di depan sana menutup dua pemain permasian dari Selangor Red Giants. Tapi Kartasi masih terlalu lama untuk bisa mendapatkan purple-nya. Jadi mau nggak mau dia harus ngelepasin dulu turtle pertamanya yang sudah dipegang oleh Selangor Red Giants. Nyaris banget ya. Tadi retribution-nya dipakai sama Carl Z. Soalnya kalau nggak dipakai tadi bakal bahaya di top lane. Shadow Oh, Kill! di flicker. Dia flicker dengan saat instan membuat Sekis harus copot dari badan seorang Sunford. Dan nggak bisa dive lagi. Hati-hati Kram. Malah dia yang low. Masalahnya damage turret itu harus diperkirakan ya, Kram ya. Walaupun kita tahu Stromy bisa bantu datang ke arah belakang, tapi Sunford dengan gampang in and out kapanpun dia mau. Iya. Dia bisa pindah-pindah terus ya. Tapi sekarang belum terbuka nih kill pertamanya. Masih cukup sengit, tapi objektif diungguli sama Selangor Red Giant. Wave Sementara juga. di arah mid juga ini agak susah gerak, Sanji dan JP. Mereka susah nih untuk unggulin rivernya. Wave juga di arah top lane sangat diungguli. Sunford agak cukup berhati-hati ya kali ini harusnya. Dan Kartasi mencoba udah mulai berdansa di depan sana. Dia tahu keuntungan yang sudah didapatkan dan Retribution berhasil didapatkan Kartasi. Udah ke arah belakang Yulz menjadi target utama. Splot akhirnya didapatkan oleh para pasukan dari Selangor Red Giants. Membalaskan satu poin kill yang didapatkan atas Yulz dengan Kartasi. Worth it banget. Tapi gue ngeliat pergerakan mereka bagus banget loh. Mereka lihat atasnya dua. Yif bareng sama Uranus lagi nge-pressure Elisnya. Dia balik tabrak jungle. Jadi kayak bener-bener dia nggak mau nih kayak temen dia disiksa tapi dia nggak ngapa-ngapain gitu Gak loh. nyiksa balik. Iya harus ditekan balik. Yep, dari itemnya si Oheb ya akan menuju ke Sky Pierce tapi bukan first item. Mungkin second ya setelah kita melihat ada satu Fury Hammer juga. First di sana. item ini Om. First item ini. Ya tapi ada Fury-nya pecahannya tuh Ya, maksudnya. Fury-nya cuma pecahannya doang, tapi ini pasti first item. Dia bakal rugi banget kalau dipakai cuma karena dua glove ini, item pecahan yang menurut gue nggak terlalu worth it kalau dipegang. Pasti Beda dibikin. sama kayak beda sama kayak Fury. Pertanyaannya tim fightnya mau diarahin ke dia atau dia yang akan join tim fight? Ya harusnya Soalnya sih. matchup landing dia nggak gampang bagus. untuk tinggal ini. Iya nggak bagus banget. Yep, tapi itu dia Sky Pierce selesai. Dan Gocek-gocek pergerakan dari SRG juga mereka paham banget bagaimana caranya untuk zoning. Tahu kan? Wah dibales ini. Oheb dia tahu dia udah punya Sky Pisar. Jadi damage tanggung akan sangat dibutuhkan oleh Oheb. Tapi keras banget. Tapi lihat di depan sana. Sekis benar-benar bermain dengan Shadow Kill-nya. Dengan sangat manis dia bermain dengan pelan. Quad Shadow-nya memang nggak terlalu terburu-buru, tidak terlalu cepat. Tapi presisi antara Quad Shadow yang masuk ke dalam badan dari para pasukan tim Liquid. Dan sekarang invade jungle. Oheb udah gak ada flicker. Oheb udah gak ada flicker. Dan bakal langsung dimakan oleh para pasukan dari tim Selangor Red Giants. Informasi yang sangat mahal. Tapi Kartasi kali ini masih ada satu buah pacar terakhir mencoba untuk berdansa. Bergocek di kiri kanan supaya dia tahu ada JP di sana yang bisa melindungi dirinya. Iya. Quad Shadow-nya masih bisa di dodge tadi ya. Sunford akhirnya
join juga ke team fight. Karena lawannya Uranus susah nih. Itu sepersekian detik, Lin. Dia ubah dari harusnya pindah ke kiri. Karena masih ada Quad Shadow, dia ambil ke kanan supaya ada JP. Stun Sekis, kasih revitalize di sana. Itulah chemistry ya. Beda banget ya. Yang bikin mereka, Sanji lagi. Oh, Shadow Kill. Predik dia. Sanji, predik yang dibiarkan oleh para pasukan dari tim Liquid karena tidak bisa di-cover kembali. Sedangkan Counter sih dari tadi gue nggak lihat dia dengan full HP. Dia benar-benar dipegangin sampai darahnya selalu seperempat. Recall pun aja nggak dikasih. Iya. Bahkan di arah tengah tadi, itu Quad Shadow-nya benar-benar dia nggak nyangka mungkin di situ ada orang. Ya. Tapi satu yang pasti nih ya, kita sudah melihat Protonya spawn dari tadi. Hampir 2 menit. Dan ini hanya sebuah bait sebenarnya. Gak ada yang mau eksekusi ya? Benar, dibiarkan saja. Tapi SRG lebih memilih untuk nyari fight, nyari orang. Dan itu sukses untuk mereka tadi karena Red Reaper bahkan dipakai tadi kan untuk mengembangkan Sanji. Wow, turtle akhirnya bisa didapatkan. Coba untuk nge-mirror sebisa mungkin lihat dari KRTG-nya. Dia cari sumber farming dimanapun. Tapi pasti ketemu orang lagi. Dan Sanji menjadi target utama dan hilang di telan bumi. Gak dikasih bermain. Dan kali ini trio mid lane yang dimiliki dari tim Liquid yang kita tahu sangat keras, malah berbanding terbalik dengan prediksi kita. Lihat, tidak dikasih nafas sama sekali. Dan Queen of Soul dikeluarin kali ini, Turn of Ruin. Mencoba untuk menutup jalan para pasukan dari tim Selangor Giants. Satu hit terakhir, Sanford di solo kill. Tunggu. Sampai pakai flicker tadi untuk Turn of Ruin. Dengan darahnya masih banyak sebenarnya dari Hayabusanya. Levelnya kalah. Belum lagi dengan, ya tadi nggak ada potensi untuk kill balik menurut gua. Apalagi teman-teman dari Liquid ini lagi jauh banget. Mereka lagi under pressure juga di bawah. Lumayan terbuang sih tadi flickernya. Ya, miskalkulasi sih. Dan Sanji memang punya rapid boots sekarang. Tapi ini bukan item yang bisa mensupport dulu ya, sementara waktu. Oke, second item Oheb. Hunter yang baru selesai. Masih kurang banget sih. Ini Masih? butuh Malefic banget. Benar. Malefic, Butuh penetration. Malefic, untungnya dia udah punya glowing one. Sedangkan dari Kaltesi juga butuh endless kalau menurut gua. Tapi jangan lupa, ini Emblem Fighter. Jadi Grangernya nggak akan sesakit Emblem Assassin. Penetrasinya dari item doang, dia nggak punya movement speed. Makanya kayak ditahan dulu, coba gamenya lebih lama lagi. Yang dimana Selangor Giants akan gempur terus-terusan, 5.000 nih unggul. Iya. Belum lagi 5.000 akan bounce back nih Om. 5.000, 6.000, 7.000. Kalau perlu sih mereka cekek terus sampai di 6.000 sih Om. Ya, Sekisnya juga ini main kayak usahanya gila-gilaan ya. Kayak masuknya dia, timingnya dia, bisa nge-outplay si, bukan outplay sih, lebih ke Sanford yang membuat mistakes juga yang dipunish dengan dia. Dan kerannya gak ada jawaban. Belum ada jawaban sampai saat ini. Oheb sebagai marksman juga gak bisa nutup ke arah Kram dan lihat damage ke arah JP. Nyaris. Terlalu sakit. Kram ngedistract banyak banget di atas, dia akan coba pecahin dulu nih pasifnya. Kalau dia gak pecahin pasif ya, tandanya Liquid ini akan kekurangan dari crowd control. Tinggal pilih di situ. Liquid tinggal pilih. Dia pecah pasif atau dia telat datang dari Sanford-nya. Wow, tapi oke, coba mereka membagi orang soalnya. Atasnya muncul. Dan harus ada yang defense juga satu. Sementara di sisi lain, mereka sedikit demi sedikit maju. Gak mau ngelepasin objektif, gampang. Gila Kaltesi. Bener-bener hampir harus keluarin dan bisa ditangkap dan Turn of Ruin. Tidak masalah membuat pasukan dari tim Selangor Giants. Kali ini malah berhasil mendapatkan Oheb. Bersama dengan JP, Secretary Maut dan Kaltesi. Seperempat darah terakhir menuju ke belakang Sanford menutup jalan dari seorang Yus. Tapi Hayabusa dari Sekis gak akan melepaskan pandangan dan jangkauan dia shadow kill from the Giant. Oke, Lord. Berhasil membuat The Titan kali ini agak cukup sedikit tertunduk dengan dengkulnya. Oke, Lord didapatkan Selangor Giant. Kill juga mereka unggulin. 1 kill aja Liquid, what happened? Apa yang terjadi dengan Liquid Beach? Ya mereka benar-benar kayak ke bawah gameplay dari Selangor Giants. Mereka berusaha untuk melawan, tapi mereka yang benar-benar di pressure juga. Dan aku ngelihatnya kayak di sini Innocent bisa pegangin siapapun juga loh dari tadi JP-nya yang kena cicil secara terus-menerus. Sehingga tidak bisa menjadi badan yang full ketika ada fight besar yang diinginkan oleh tim Liquid. Wah ingat ya ini tiket knockout ya. Memang nggak akan ada semudah itu. Sama lah kayak tiket wildcard kemarin. Nggak akan ada yang semua dapat dengan mudah. Oke, tapi untuk defense-nya sebenarnya nggak terlalu enak dari teman-teman Liquid. Karena mereka kalah gol jauh banget. Kalau high ground-nya ada, memang ada Sanji. Tapi let's see, apakah mereka mampu untuk bertahan? Berhasil mendapatkan satu buah top base turret adalah pilihan utama mereka. Ditutup jalannya Oheb! Hilang instant kill! No Oheb, no party harusnya. Dan mundur ke arah belakang. Kalau Tusok mencoba untuk berdansa dengan adanya puncher saja. Karena itu the maksimum yang sudah bisa dilakukan oleh seorang Carlton C. Damage nggak cukup.
Gak punya apa-apa Ini saat Sanford. ini. Langsung aja turn of ruin dari Sanford. Bakal coba diselesaikan. Shut down! Sekis! Uncalculated yang bisa kita lihat. Membuat Sekis harus ter-take down di depan sana. Oke, dengan shutdown-nya Sekis, ini bikin goldnya lumayan ngeboosting nih. Memang itu untuk Kaltesi dulu. Oheb harus lebih farming lagi. Cuma ya tetap aja nih sampai saat ini Kram nggak bisa dipamerin. Iya. Belum bisa mungkin. Free banget ya buat Kram kalau kita lihat. Udah dia tinggal nempel-nempelin juga siapapun juga. Dari Kartizin, dari full HP. Tinggal sekarat 2 kotak. Tapi kalau ngomongin Kartesi selama 2 kotak ini kayaknya ini game terbanyak Kartesi, dia darahnya segitu. Iya. Lihatin setiap sebelum team fight atau setiap abis dia mau coba ngejungle, invasi atau rotasi, darahnya selalu seperempat. Pasti ada yang cicil kan. Entah itu dari Yves-nya, entah itu dari Cici. Hilda, Ada aja lah pokoknya. Sementara di sisi lain Granger-nya belum bisa ngapa-ngapain, ini 0-3. ya gue gak ngeliat si Carl dengan full edge bar gak pernah om. Jarang Masuk banget ya. jarang banget. Tapi targeting dari SRG ini yang serem. Karena Ohebnya di belakang tadi, kita tahu dia di belakang kan. Tapi diserang rame-rame, semuanya langsung ke belakang dan Oheb tumbang pertama. Iya, selama Ohem masih belum punya damage, mereka berani. Dan Sanford bakal coba ditangkap kali ini. Di following yang tengah Defender Wesek. Karena Fruin hanya untuk mendapatkan Yves pun ke arah belakang adalah sebuah jawaban. Tapi Innocent ini terlalu sakit. Di cover dengan sangat baik, tapi real world manipulation. Itu dia cover. Body block semua dikeluarkan oleh Selangor Giants dan juga tim Liquid. Selalu akan terjadi. Ingat, ini mungkin harus diterapkan gitu loh. Ya. Cover body block yang bagus, Lim. Sekarang no flicker untuk Sanford. No revitalize untuk JP. Gue rasa Lordnya bakal susah banget untuk dikontes. Lepas gak sih? Tapi ngelihat ini Kartus J. Bisa aja mereka mau coba steal. No daerahnya Steal udah ya. dikuasai. Yang ditakutkan adalah Kartesi datang ke tempat Lord. Itu di posisi yang gak maksimal dan tertangkap. Curtain course. Untuk JP satu suara di depan sana. Bayangkan kalau JP-nya masih mau narik ke depan. Itu kena sih tadi. Sementara Lord akan dibiarkan. Sepertinya Kaltisi cari farming di tempat yang lain. Orange buff pun ini susah banget nih. Dia sakit banget. Kau! Nyaris. Surprise! Bener gak? Coba hitung berapa banyak darahnya dia full health bar. Coba hitung. Dia lagi jalan dipentung langsung. Tapi ya itu tadi, hanya 2 kotak 3 kotak lagi yang kita lihat. Kapan Kartesi punya full bar sisa team fight? Jarang banget, Lim. Ya mau gak mau sekarang dia harus pegang laning jauhnya. Karena kalau semua laning masuk itu udah jadi dead end buat tim Liquid. 8.000 gold, Selangor Giant. Mereka juga punya assassin yang bisa nabrak ke arah Parsha. Yep. Mereka bisa nabrak ke arah Granger, Oheb, dan juga Sanji. Ini di ujung tanduk sih. Ya dan apakah ini akan menjadi sebuah push atau lot terakhir yang kita lihat ya dari game ini atau masih bisa ditahan dulu? Oke, 3 wave masuk secara bersamaan. Retribution telah dikeluarkan, tapi Yums mencoba untuk membayang-bayangi Lot di arah top lane. Para pasukan dari tim Selangor Giants, mereka tidak mau masuk terlalu terburu-buru karena mereka menunggu momentum untuk para pasukan dari tim Selangor Giants bisa punya main course yang sesungguhnya yaitu Super Minion. Yap, dari tengah dan dari bawah. Tengahnya akan masuk duluan. Let's see, mampukah dia defense? Ini dia main course yang sebenarnya. Kartel terbuka, Kartel menjadi pilihan utama. Vader S memberikan belakang dan Sanji hampir hilang begitu saja. Zero kill-nya gagal. Yums pun ke arah belakang menahan seperti bisa really? diberikan tembakan. Liquid! Sontra Fruin membuat Sanford menutup Sekis untuk kedua kalinya. Liquid masih bertahan. Masih bisa defense, bahkan sekarang mereka coba untuk kembali menyerang. Gold yang turun dari 9.000. Sekarang turun ke under 7.000. Tapi hati-hati mereka belum bisa untuk dominasi. Belum Di bisa. luar base agak bahaya. Kayaknya grogotin dan benerin wave dulu gak sih? Ya, Iya. sama farming Cukup dulu. di situ. Ya karena kita melihat 2 kali tumbangnya Sekis juga, 2 kali dengan gaya yang sama. Sanford lagi. Iya, lagi-lagi kena Throne of Ruin kan? Iya. Dia Iya. kena Throne of Ruin Double dan stun. kena stun sisi yang bertubi-tubi sehingga tidak bisa bergerak juga. Dia dipentung JP. Ya, itu juga salah satu stun yang pasti itu JP Iya, sebenarnya. tinggal di ini aja, tapping aja ya. Iya. Masuk nih. Dan wah goldnya ngejar sih ini mulai pelan-pelan. Walaupun memang 6.000 masih angka yang tinggi ya. Tapi 6.000 di menit 14. Makin nanti mau 6.000, 8.000 udah di atas menit 15. Atau mungkin 20 itu udah gak terlalu berasa, Lim. Memang. Cuma beda di gold doang, bukan beda item. GP sekitar 60.000 lah. Kalau udah 60.000 itu rata-rata udah full item. Paling cuma romer yang belum. Yang pasti di kondisi 9.000 gold mereka bisa defense. Apalagi kondisi 6.000. Ya, kondisi defense sama ya. Tapi gold dari Kartizi ternyata bisa mengimbangi juga ya. Bahkan mengungguli Sekis. Atas Sekis, walaupun Iya. 100 perak ya. Iya, Ini yang kita maksud.
Udah tamat dia main jungle gini udah Kayak- tamat dia sebenarnya. Kayak kita melihat disiksa sebagaimanapun juga Kartisi. Ada jalan keluar untuk bisa farming. Itu kalau misalnya temen gue yang di rumah itu, tobat itu. Bener gak bohong? Udah dilepas handphonenya pasti suret. Udah ya, taruh aja udah ya. Iya. Dia digebukin mulu, sabar mau jungle aja itu pasti sebelahnya ada Ranu, sebelahnya Ya, ada Yum. ada Hilda, ada Yum sebener. Muncul seperempat darah. Mau coba adu kontes retrieve, seperempat darah. Masuk ke jungle, seperempat darah. Oh lihat dari guntingannya nih. Teman-teman dari Selangor Giant, mereka mau coba untuk sandwich gaming. Oke, tapi kalau mau sandwich, mereka bakal coba fokus ke Adrian Instan! Woi. Kami instan dapetin satu Sky Piscer. Jangan lupakan, Sekis di arah belakang bakal coba targetnya seorang Sky Piscer dari seorang Oheb. Karena Kartisi. bahkan Kartisi masih bisa bergocek di arah belakang. One man situation. Terlalu Washido! mekanik. Oh. Washido-nya sudah ada kembali dan bahkan di belakang sana Sanji termakan. Kartisi termakan menjadi satu buah bait yang sangat manis dari Selangor Giant. Yo! Gak peduli apapun yang terjadi. Kartisi! Dan bahkan menuju fokus ke arah best turret. Kartusi masih selamat, Kartusi versus everybody. The goat from Amel Baby. Mencoba untuk zoning out Yubs dan Kartusi masih hidup. Wow, itu dia tadi Tonros. Tonros yang menyelamatkan Liquid. Sementara di sisi lain Sanford gagal tadi untuk mendapatkan kill karena Sekis. Balik Karena lagi. ada Immortal dan dicoba karena ini kontes. Mereka Karena kontes, mereka mau kontes. Mereka mencoba untuk dive ke dalam, tapi ternyata ketika melihat Kartusi di depan sana tidak ada yang bisa didapatkan dan ternyata Kartusi ter-take down. Tidak ada Kartusi, ini saja mereka mendapatkan Lord atau menuju ke arah mid lane. Oke, defense dulu sepertinya. Sekis dia langsung fokus ke arah Lord. Oh. 5 melawan 4, 30 detik lagi Kartusi. Sayang banget tadi puncture-nya miss. Itu sama satu lagi. Ternyata ada Sky Piscer, Sekis di akhir dia tahu nih. Dengan damage tanggung ke arah Kartusi. Butuh Sky Piscer. Dan dapat tadi satu Sky Piscer ya. Oke, sekarang kita akan lihat nih defensif lagi. Mungkin fokus ke arah minion dulu. Sekis hadir kali ini Quad Shadow. Ya beda, ingat dia udah pakai Sky Piscer kali ini. Agak mulai harus khawatir dan tidak boleh masuk dive in terlalu dalam. Ngomongin karena poking, Stromy bebas banget. Gue ngeliat game ini Stromy itu bener-bener kayak main sendiri. Yep. Dia bener-bener gak dihantam sama tim Liquid. Stormy ini adalah respon yang cepat sebenarnya dari SRG. Ada fight, buka rewardnya, memerangkap pemain tim Liquid. Dan fightnya harus di-initiate. Oke, tapi mereka sudah kembali lagi dengan Carl Tizzy. Carl Tusok kali ini bisa nge-defense atau enggak. Dan kalau mereka bisa ngebalikin kembali keadaan, wow. Absolute cinema. Ya karena goldnya tadi mereka beda 9.000, sekarang udah mulai naik lagi ya. Terakhir 6.000, naik 7.000. Cuma ya hampir ke 60.000, berarti full item rata-rata dari mereka semua. Lordnya masuk di arah mid. Ini trillion push yang sangat sempurna dari Selangor Giant dan mampukah Liquid Filipina bertahan? Liquid kali ini dengan high ground defender yang mereka miliki. Father S yang menuju ke arah belakang, target menuju ke arah Stromy. Tapi reward manipulation, Kartusi berhasil mendapatkan 2 point kill. Di belakang sana Shadow Kill tidak bisa mendapatkan apapun. Dan Really? fokus ke arah base-nya, tapi Ketahan. Lordnya masih ketahan. Dan bahkan mereka kehilangan Sekis. Membalikan semua keadaan ini bagi para pasukan dari tim Selangor Giant. The Titan menolak untuk tunduk di hadapan sang Giant. Dikejar. Dan bahkan dikejar oleh seorang Sanford. Sanford. Target transfer Innocent. Mereka ternyata terlalu greedy. Mereka lupakan damage yang kurang cukup karena tidak ada Oheb yang menemani Sanford. Masih berlanjut. Kali ini minion yang harus di-clear. Tanpa adanya Sekis, Stormy. Selangor Giant masih belum bisa menumbangkan Liquid Filipina. Giant versus Titan, mana tepuk tangannya? Wah, Wow, The Real 2 raksasa. Tim Mobile Legends PB yang bertarung di kancah dunia. Menunjukkan kualitas mereka masing-masing karena mereka memperebutkan satu tiket ke knockout stage. yep. Menang final dan wah gila ketahan Om. Ya, tapi itu dia. Gila. Sebuah manuver dengan berisiko tinggi tadi. Kartisi, dia di belakang. Berhasil untuk menumbangkan Stormy kan di belakang sana. Iya ya dia terobos Dia semuanya. terobos semuanya untuk bisa numbangin Stormy. Dan dia dapat. Yep. Memang Stormy juga nggak ada defensif selain brute force Om. Yep. Dan ketika Stormy tumbang tadi, kayak kita melihat gak ada yang bisa pegangin untuk hero lain dari tim Liquid. Dan itulah yang terjadi tadi. Fightnya akhirnya bisa terjadi secara continuous juga. Oke, coba kalau boleh minta kita lihat Pak Produser pengen lihat Oheb ini dengan stack Sky Piscer berapa ya? Biar mungkin agak terkalkulasi. Kita 20 harusnya, 20-an. 20 ya? Dia tumbang sekali, soalnya kan 03 tadi. Enggak ini ya? Enggak belasan ya? Tergantung sih, dia tadi tumbangnya pas dia stuck berapa kan. Kayak gue lihat masih belasan sih kalau hitungan gue ya. Kalau dia tumbang pas kayak misalnya tadi baru 1, terus 2-nya dapat 27 berarti Ji. Iya. Nah, tergantung Bisa kan 27, makanya. iya, Gak makanya. salah sih. Tergantung. Karena kalau belasan,
Selangor tuh masih agak tenang. Cuma Tapi kalau damage-nya udah 20-an itu malah menurut gua lebih berhati-hati sih. Dia front to back sebenarnya Ji. Dan wah JP dia akan coba untuk dipok. Sakit banget damage-nya. JP-nya dipukul mundur. Tapi lihat Sanford melakukan cover dengan sangat baik. Mereka memainkan Expining River dengan sangat indah dan banget di belakang sana. JP tertangkap. Oh hey! Satu hit berhasil mendapatkan Sekis. Harta, Tata, Detonata menutup Sekis. The power of retribution dan bahkan lihat resurrection time-nya 50 detik. Itu dia. 3.700 gold sudah mulai turun. Bahkan gold sekarang udah hampir gak terasa. Heptasis. Item yang akhirnya dibikin oleh Yums. Dia tahu Yums juga butuh sumber damage tambahan. Landing jauh harus dikontrol. Mereka kurang sumber damage ini. Berarti 2 tujuan tadi Lim. 1 hit soalnya. Makanya. 1 hit itu, nggak mungkin belasan. Flicker. Stormy Flicker. Federal Strike. Masih di Immortal. Immortal langsung dibalaskan dengan sangat cepat. Winter Crown diganti dengan Immortality. Dibalaskan kembali JP. Kali ini terperangkap JP harus ter-take down. Lihat minion di arah top lane. Best turretnya. Oheb. Ditangkap oleh seorang Kram. Dipaksa Immortality-nya pecah. Dia nggak peduli apapun yang terjadi. Sodingat power dan bahkan hilang Kramnya. The power of Lord di tangan tim Liquid. Tim Liquid mencoba untuk bangkit. No way. Wait, tapi ini minion dari segala arah. Ini kita bahas minion di menit 21. Ini keras banget. Granger bukan tipikal yang bisa gampang clear. Dan lihat, di depan base dari Liquid. Lordnya spawn menuju ke arah bawah. Ini pilihannya banyak sih. Dari Liquid bisa nge-follow walaupun atasnya bakal cukup berat. Tapi harusnya Selangor Giant eksekusi Lordnya sekarang. Perlahan. Iya, dia turun. Dan Sekis kayaknya udah mulai kebingungan kali ini untuk bisa Dicepit, menangkap ke arah Yums. belakang. Maka coba dicepit di arah belakang. Oheb udah gak ada Immortality lagi. Mundur di cover dengan adanya Shadow Shield dan Feather Attack. Immortality Yums pecah. 1 hit lagi. Sanford yang malah tumbang. Karena mungkin real world manipulation masih ada satu win of nature. Tapi nampaknya itu gak bakal berimpact apapun untuk magical damage. Stormy down. Hilang dan Stormy down. High ground defender untuk para pasukan dari Selangor Giants. Yang dari tadi membuat Selangor bisa kuat di dalam tim fight harus hilang di telan bumi. Ini fokus terhadap Lordnya dulu. Masih ada 900. Ini masih bisa nge-trigger satu wave lagi kan? Enggak ternyata. Enggak. Itu yang gue bilang. Ini kita bahas minion di menit 21. Dan masih berlanjut. Oh, 40 stack Sky Piercer. Seberat itu tiket untuk babak knockout. Ya, kita lihat kali ini udah agak berbeda. Kenapa berbeda? Karena stack yang tadi cuma belasan, jadi 20-an. Kramnya masuk jadi 30. Iya. Dan dapat kill lagi. Dan Oheb gak tumbang loh. Tadi dikejar sampai dekat belakang kan. Walaupun panik dikit gak ngaruh ya. Iya. Panik dikit gak Iya. ngaruh. Udah WON bro, padahal gak Tapi ngaruh. gak ngaruh ya. Ya itu ya namanya manusia kan. Wajar, Dia wajar. bukan AI kan. Gambar dong. Cuma ini masih berlanjut. Masalahnya yang paling serius apa tau gak? Granger ini clearnya susah banget. Lihat, 1 gerobak full energi. Itu lama banget serius. 1 wave aja nih. Gak cukup. Bisa kalah dia mau wave minion. Iya, gak usah wave deh. Tadi 1 gerobak doang. Dan ini kayaknya winning condition dari Selangor Giant memang ada di split push. Sebisa mungkin mereka coba untuk split push. Ya, Yep. Tapi batas untuk melakukan kesalahan ya bagi Selangor Giant. Kayaknya udah habis deh. Udah gak ada lagi sekarang. Mereka udah gak bisa membuat kesalahan seperti tadi. Gampang buat terpick off 1v1. Mereka harus bersih. oh langsung di pedal estek mundur ke arah belakang. Langsung ada Shadow Kill. Berhasil mendapatkan 2 poin karena Courtesy. Masih selamat dikejar habis oleh Kram. Dan Lord dipegang oleh Selangor Giants. Tim Liquid. Apakah kembali mereka akan bermain dengan gila? Apakah mereka akan bermain dengan gambling yang luar biasa seperti tadi? Mereka try sih. Mereka coba Sanford kebuka visionnya. Tapi bonyok banget, damage sakit banget. Oke, bukan hanya tentang bonyok, tapi lihat di belakang sana, shutdown! Terjadi Sekis, Sekratul Maut dan shutdown terhadap Oheb menjadi semua jawaban dan Sekis tidak bisa Sekis down. selamat. Sekis down, Sanji bakal coba dikejar habis oleh seorang Kram. Flicker telah digunakan, Immortality. Dan Fairy Wings by Wings gak ada kali ini. Tidak ada Let's go. jawaban untuk sosok seorang Sanji bisa bertahan karena terlalu lama dikejar dan tersisa Sanford dan juga Courtesy. 2 versus 2. Tapi ini gak gampang sih, Courtesy sampai bikin Husk Claw. Iya. Masuk di menit 24, dia tahu minion sesakit itu. Dan dia coba Lord. Oh really? Dia Mereka coba setup Lord. dari Dia, Lord. dia coba Lucky Fearless. Kita bakal lihat Sanford bermain dengan Ice Queen Wave-nya. Kita lihat mencoba untuk bermain dengan kartu Shock. Terlalu cepat. Tidak bisa ditangkap. Tapi Sanford menutup karena Yums jalannya. Sanford udah terlalu kuat untuk kali ini berbeda Oh, dengan keras Sanford banget. yang sebelumnya. Keras banget. Sanford, sang pengendali XP laner kali ini mengasih tahu Kram
siapa rajanya? Itu dia, gak berkurang sama sekali Sanford. Ya walaupun memang keramnya keras juga. Dan minion di bawah akan diurus. Sementara di sisi lain, Kaltesi, dia fokus minion terlebih dahulu. Wow, ini apakah final kepagian? Final kecepatan, Final kecepatan? who knows? Wow, luar biasa. Di dalam under kondisi, dan kali ini kita sudah bilang tadi, dengan 60.000 gold itu mungkin ya semua item udah bisa muncul. Dan kalau kita lihat sekarang, perbandingan mau 5.000 gold atau berapapun 1.000 goldnya, udah gak terlalu berimpact. Ya, reset lagi. Wave minion yang menjadi masalah utama. Tim Liquid, mereka perlahan tapi pasti mereka maju di bagian top lane. JP dipukul mundur lagi. Masih aman sampai saat ini. Tapi jangan lupa, Lord di menit segini gak akan bisa di-instan. Yep. Sama siapapun. Ini butuh waktu banget ya untuk bisa menumbangkan Lord tadi. Dan setiap kali kita melihat JP muncul di depan dari pemain SRG langsung dilempar ke tank call. Oh, Vader Estek terlalu sakit terbang di depan sana. Winter Crown mencoba untuk menyelamatkan sosok Saji. Hilang begitu saja, gak bisa diselamatkan dan gak ada high ground defender. Cuman ini Lordnya lama. Seperti yang tadi gue bilang, gak bakal bisa untuk di-instan. Yep. Dan gak akan dikasih lepas, masih ada Sanford sama JP. Mereka bisa buka. Ini bisa ditarik ulur ya untuk dimainkan waktunya juga. Oke, mereka menangkap satu point kill. Innocent. Langsung ada hantar-hantar lihat Sonata. Sekes berhasil melakukan shadow kill, tapi nampaknya tidak bisa terlalu lama mundur ke arah belakang. Mereka kehilangan Innocent. Dan Ohe ter-take down. Ohe belum party. JB menjadi pilihan kedua. Dan bahkan di depan sana mereka berhasil menggerogoti 3 pemain dari tim Liquid. Tersisa Courtesy, featuring dengan Sanford, tapi case-nya berbeda. Bukan 2 lawan 2, tapi 4 melawan 2. Oh ini minionnya banyak banget. Dan kuat banget kali ini Selangor Red Giant. Mereka akan coba untuk melakukan end game. Mencoba untuk melakukan clear minion dari seorang Courtesy. Mundur ke arah belakang, membaik time agar lo tidak bisa masuk dan no way! One last man standing, Sanford! Tidak bisa terlalu lama. Sonap Ruin, tapi tidak bisa membuat para pasukan dari tim Selangor Red Giants. Cuma fight time doang. Immortal. 10 detik, apakah Immortal mereka mampu? Gak bisa. Wave-nya menuju ke arah base. Dan Selangor Red Giants berhasil menundukkan The Titan. Dan menuju ke babak knockout stage. Tim kedua yang menuju ke babak knockout. Menyusul Trigo, Selangor Red Giant. Membuktikan kalau mereka pun bisa menumbangkan final boss. Yang digadang-gadang menjadi boss terakhir ditumbangkan.